Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian senantiasa sehat ya. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini kalian akan belajar materi bahasa Indonesia bersama Miss Retno. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk tema 1 kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama Miss Retno. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, mari kita belajar sama-sama. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, di mana kira-kira kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam paragraf. Tentu dari kalian sudah sangat sering mendengar apa itu paragraf. Nah, kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, apa itu gagasan pokok, kemudian apa itu gagasan pendukung, bagaimana ciri-ciri gagasan pokok, dan bagaimana cara mencari gagasan pokok. Oke, yang pertama, gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Ya, di sini ada kata kalimat utama. Kita dapat menemukan kalimat utama itu di awal atau di akhir sebuah paragraf. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi di sini fungsinya gagasan pendukung itu adalah menjelaskan tentang gagasan pokok tadi, itu membahas apa, jadi dikembangkan atau dijelaskan lewat gagasan pendukung. Oke, selanjutnya ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok itu seperti apa sih? Jadi yang pertama, ciri-cirinya adalah berupa pikiran utama atau gagasan utama. Jadi merupakan ide pokok yang utama, namanya pokok itu yang utama. Selanjutnya, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, letaknya seperti yang Miss katakan tadi, itu ada bisa di awal atau disebut dengan paragraf deduktif, bisa juga di akhir paragraf dan disebut paragraf induktif, atau bisa juga berada di awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran atau deduktif induktif. Bisa juga menyebar di seluruh kalimat. Jadi letak ide pokok itu bisa menyebar di seluruh kalimat. Nah, yang paling terakhir, ide pokok itu dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Jadi kalau dia adalah kalimat utama, sudah bisa dipastikan bahwa dia ada ide pokoknya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mencari gagasan pokok? Yang pertama, kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi dibaca dulu paragraf tersebut itu tentang apa, dan kemudian setelah kalian membaca dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kalian cermati kalimat pertama hingga terakhir. Kemudian baru kalian menentukan atau menemukan gagasan pokok di awal atau di tengah, bisa juga di akhir paragraf. Jadi setelah kalian membaca dengan cermat, kalian baru bisa menemukan gagasan pokoknya. Setelah itu, kalian harus menandai gagasan pokok di tiap-tiap paragraf. Jadi di paragraf pertama kira-kira gagasan pokoknya yang mana, paragraf kedua kira-kira gagasan pokoknya yang mana, seperti itu. Selanjutnya setelah ini kita akan belajar contoh gagasan pokok dalam paragraf ya. Di sini Miss akan sediakan sebuah teks. Di sini tentang Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus.
Dalam suatu peperangan, beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun, dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Oke, dari teks yang Miss baca tadi, kira-kira mana gagasan pokoknya? Ya, betul. Gagasan pokok terletak di awal kalimat. Jadi ini gagasan pokoknya ya. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya, dan seterusnya. Kemudian lalu mana gagasan penjelas atau gagasan pendukungnya? Yaitu kalimat setelah gagasan pokok, itu sudah pasti dia merupakan gagasan pendukung. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Dan jangan lupa kejar mimpimu di segala kondisi. Jadi apapun kondisinya, kalian belajar di rumah atau di sekolah itu sama saja. Mimpi kalian tidak pernah hilang walaupun kalian belajar di rumah. Oke, tetap kejar mimpi kalian dan stay safe and stay healthy ya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan bergizi, tetap pakai masker kalau kalian harus keluar. Oke, bye.